Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang saya hormati, Pilpres sudah digelar, quick count sudah keluar. Hasilnya Prabowo Gibran menang satu putaran. Terlepas dari semua permasalahan pemilu dan Pilpres, kenyataannya Prabowo Gibran dinyatakan menang satu putaran berdasarkan hasil quick count. Mau Anda bilang apapun, itulah kenyataannya. Mau Anda bilang quick count bayaran, Pilpres curang, Jokowi cawe-cawe, anak haram konstitusi atau apapun, tidak akan mengubah apapun. Termasuk Anda ajukan gugatan ke MK, tidak akan mengubah apapun. Jokowi bukan lawan Anda. Kalau ada himbauan agar menunggu hasil real count KPU, maka ini hanya cara untuk menghibur diri dan cara untuk pembiasaan menerima kekalahan. Toh akhirnya biasanya hasil real count KPU tidak jauh berbeda dengan hasil quick count. Mau gugat ke MK, percuma, pasti akan ditolak. Kalian sudah kampanye, sudah nge-share sana sini tiap hari, sudah ngajak orang nyoblos Capres 01 atau 03, Anies atau Ganjar. Toh hasilnya sudah ada dan memang sudah bisa ditebak. Jangan mau disuruh demo protes kecurangan pemilu atau Pilpres, karena yang ada Anda hanya akan menjadi korban demo, baik luka-luka maupun meninggal dunia, ditendang aparat, dipukul, diseret, dibanting, ditembak dengan gas air mata yang bikin mata perih, ditangkap, dan lain-lain. Sementara orang yang Anda dukung juga belum tentu empati kepada Anda. Capek-capek Anda demo, tapi akhirnya para capres yang kalah akan gabung ke capres yang menang dengan alasan rekonsiliasi nasional, atau untuk meredam kemarahan pendukung capres yang kalah dengan alasan toh para capres yang kalah dan yang menang sudah berdamai, dan para capres yang kalah sudah menyatakan menerima hasil pemilu atau Pilpres atau real count KPU. Sekarang giliran saya kampanye, giliran Anda kan sudah. Waktu kalian kampanye, saya tidak ganggu. Oleh karena itu sekarang giliran saya kampanye, jangan diganggu. Dukung saya malah kalau mau. Kemenangan Capres 02 atau Prabowo Gibran, walaupun masih versi quick count, pasti ada hikmahnya. Walaupun kemenangan versi quick count ini disinyalir penuh dengan kecurangan dan rekayasa, tapi yang jelas ada satu hikmah, yaitu mengalahkan kesombongan para pendukung Anies. Kenapa? Karena saya merasakan betapa sombongnya para pendukung Anies yang merasa serba tahu sehingga tidak mau dikasih tahu. Saya selalu berusaha memberitahu mereka, tetapi mereka tidak mau dengar dan tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara. Ya sudah, mau gimana lagi? Berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim, definisi sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, yang artinya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Mereka, para pendukung Anies, meremehkan saya, terlalu meremehkan saya, sampai seolah-olah orang yang pinter itu cuma Anies doang, yang lain bego, termasuk saya. Tindakan meremehkan saya inilah berdasarkan hadis
tersebut di atas masuk kategori sombong. Dan kita semua tahu bahwa orang yang sombong tidak akan masuk surga, walaupun kesombongannya itu hanya sebesar zarah, sebiji atom, atau sekecil debu. Masalahnya mereka itu orang-orang yang taat beragama, rajin sholat berjamaah di masjid awal waktu, sehingga sudah merasa jadi penduduk surga, sehingga bebas menyakiti hati saudaranya. Bagi mereka susah sekali sekedar mengucapkan kata-kata yang enak didengar. Misalnya ketika saya bilang saya mau nyapres, mereka tidak mau bilang, oh bagus, saya dukung, saya doakan semoga berhasil, dan lain-lain. Mereka hanya diam saja. Diam ini tanda bahwa mereka tidak mendukung saya. Bahkan banyak yang terang-terangan menyatakan mendukung Anies, bukan mendukung saya di depan saya. Jadi kalau Anies gagal jadi presiden, bisa jadi akibat dari kesombongan para pendukungnya. Sekarang setelah ikut pilpres sudah digelar, mereka teriak-teriak pemilu curang, pilpres curang. Lah emang dari dulu curang. Pilpres, pemilu itu curang, ditinjau dari segi apapun. Makanya saya punya cara untuk menangkal kecurangan pemilu atau pilpres. Tapi mereka tidak mau mendengarkan pendapat saya. Dan ini tidak pernah dibahas oleh mereka yang termasuk bergelar Profesor Doktor, Kiai Haji, LCMA. Yang sangat miris adalah tindakan saudara-saudara saya yang tindakannya itu justru bertentangan dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, yang antara lain adalah 1 surat At-Taubah ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu atau saudara-saudaramu sebagai pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan keimanan daripada yang mana jika mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kalian yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi dari ayat Allah tersebut di atas, Allah melarang kita menjadikan ayah kita atau saudara kita, abang kita, kakak kita menjadi pemimpin kita. Jika ayah kita atau saudara kita lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Bahasa ayat tersebut, ini istahabbul kufra 'alal iman. Jadi kalau misalnya Anda punya ayah atau abang atau kakak atau saudara yang lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan, maka Allah melarang kita untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Walaupun mereka adalah saudara kita, abang kita, kakak kita, ayah kita, dan lain-lain. Ini malah serba terbolak-terbalik. Penjelasannya begini. Saya kalau jadi presiden, maka saya akan terapkan syariat Islam, hukum Islam, atau hukum Allah. Tetapi Anies Baswedan justru secara terang-terangan menyatakan bahwa ia tidak akan menerapkan syariat Islam, hukum Islam, atau hukum Allah kalau dia menjadi presiden. Bisa dilihat di channel YouTube resminya. Padahal Allah jelas-jelas menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mau menerapkan syariat Islam, hukum Islam atau hukum Allah adalah termasuk orang-orang yang kafir. Ini kata Allah, bukan kata saya. Hal ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Misalnya saya mau
nyapres, terus saya tidak mau menerapkan syariat Islam, hukum Islam atau hukum Allah, maka saudara-saudara saya jangan mendukung saya menjadi pemimpin, meskipun saya saudara mereka. Ini malah terbalik. Udah Anies bukan saudara, Anies juga tidak mau menerapkan syariat Islam, hukum Islam atau hukum Allah, malah didukung. Padahal saya udah saudara, mau menerapkan hukum Islam, hukum Allah, syariat Islam, malah tidak didukung. Jadi ini aneh dan jelas-jelas tidak mengindahkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Coba perhatikanlah Al-Quran surat Al-Furqan, kalau nggak salah ayat 52 ya, atau ayat 30, yang berbunyi wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, yang artinya berkatalah Rasul, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak diindahkan. Ditambah lagi saya jelaskan bahwa Anies selalu mengucapkan selamat hari Natal, padahal seorang mukmin tidak akan bisa mulutnya itu mengucapkan hal tersebut. Hanya orang-orang yang masuk kategori memiliki penyakit nifak atau munafik yang bisa mengucapkannya, yang mau mengucapkannya. Anak perempuan Anies tidak memakai jilbab pun tidak menjadikan mereka tidak suka kepada Anies. Inilah hebatnya Anies. Umat seperti tersihir, silau dengan apa yang ada pada diri Anies. Disinilah letaknya kaum muslimin tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam memilih pemimpin. Padahal ayat yang menjelaskan hal ini sangat banyak. 2. Surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la yattaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Tindakan Anies yang mau menerima nama baptis Yohanes dan hal-hal lain yang bersifat keimanan non-Islam adalah sudah keluar dari rel akidah Islam. Saya tidak akan membahas ini semua. Yang jelas, tindakan Anies tersebut adalah tindakan yang ingin mendapat pujian dari orang-orang non-Muslim, bahwa ia adalah seorang pluralis dan lain-lain. Seorang Muslim ingin dipuji sesama Muslim saja tidak boleh. Ini disebut riya. Apalagi ingin dipuji oleh orang-orang non-Muslim. Tindakan tersebut sudah masuk kategori sebagaimana tersebut dalam ayat 120. Ada konsekuensi serius yang harus dibayar oleh siapapun yang berbuat demikian dengan firman Allah, wala ini tabakta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Yang artinya jika kamu mengikuti kemauan mereka sesudah datangnya ilmu pengetahuan kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Itulah konsekuensinya. Nomor 3, surat Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wan nur yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastufizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala tahshawun nasa wahshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, dalam
Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maaf ya, saya salah baca ayat. Jadi ayat tadi itu ayat 45, ya 46-nya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Dari ayat tersebut di atas jelas Allah nyatakan bahwa orang-orang yang tidak mau memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Anis tidak mau menerapkan syariat Islam, hukum Islam atau hukum Allah. Maka jika demikian, maka Anis berdasarkan ayat ini adalah zalim. Dan orang-orang yang mendukungnya juga zalim. Dan pembalasan terhadap orang-orang yang zalim adalah sangat mengerikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolak apinya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Di ayat yang lain ancaman juga tidak kalah mengerikan, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 41. Ya, yang artinya mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka. Dan di atas mereka ada selimut dari api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika nadziz zalimin. Keempat, surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yuzaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, ya, wanita-wanita mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tindakan anak perempuan Anis yang tidak mau memakai jilbab adalah pembangkangan terhadap perintah Allah terhadap wanita muslim untuk memakai jilbab. Kita sebagai seorang muslim wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Dan bagi wanita muslimah wajib mengikuti suri tauladan istri-istri Nabi dan anak perempuan Nabi. Istri-istri Nabi dan anak perempuan Nabi memakai jilbab. Oleh karena itu wanita muslimah juga harus mengikutinya, yaitu memakai jilbab juga. Dalam satu video anak perempuannya Anis dipanggil. Dalam satu video anak perempuannya Anis yang dipanggil Abah dipuji oleh anak perempuannya sebagai seorang ayah yang menjadi contoh. Dan apapun yang diperintah oleh sang Abah,
ia akan ikuti. Berarti anak perempuannya tidak memakai jilbab adalah karena Anies tidak menyuruhnya, atau melakukan pembiaran terhadap tidak dipakainya jilbab oleh anak perempuannya. Dan ini termasuk ciri-ciri orang-orang yang tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah. Padahal yakin kepada ayat-ayat Allah adalah salah satu ciri dari seorang pemimpin yang ideal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya, dan kami jadikan dari antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Itu saja sebagian kecil dari ayat yang perlu kita bahas. Saya tidak mungkin mengutarakan semuanya karena akan sangat panjang dan menyita waktu. Keadaan negara kita sekarang ini sangat amburadul, di mana dekadensi moral pejabat dan rakyatnya sudah sangat akut sekaligus kronis. Sehingga untuk bisa mendapatkan presiden yang ideal tidak bisa dengan cara pilpres. Karena peraturannya menjegal orang baik untuk bisa menjadi presiden. Sehingga harus dikembalikan ke settingan awal atau setelan pabrik. Soekarno waktu jadi presiden yang pertama tahun 1945 dipilih dan diangkat menjadi presiden berdasarkan sila keempat Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yaitu musyawarah mufakat. Nah, memilih presiden tahun 2024 ini juga harusnya seperti itu kalau mau menang. Tetapi para pendukung Anies itu bukan mau menang, tapi mau menjadikan jagoannya sebagai capres. Terlalu prosedural. Sementara semua lini di negeri ini sudah dikuasai Jokowi. Dan semua pada takut sama Jokowi. Kedua, salah pilih jagoan. Pemilihan Anies sebagai jagoan adalah kesalahan. Karena kita harus tahu bahwa Anies terlalu prosedural, ya. Tetapi semua tutup mata, tutup telinga. Anies walaupun bagus, tetapi sangat rentan untuk diserang. Karena Anies sering melakukan blunder yang tidak ia sadari. Akhirnya antara paslon 01 dan 03 terjadi saling serang. Yang rugi dua-duanya, yang untung Prabowo. Para pendukung Anies menyerang Ganjar dengan mengatakan Ganjar suka video porno. Tetapi dibalas oleh para pendukung Ganjar bahwa Anies pernah memeluk wanita yang bukan muhrimnya. Jadi baik Anies maupun Ganjar dua-duanya rugi. Yang untung Prabowo Gibran. Begitu pula saling serang bahwa selama menjadi gubernur, Anies disebut oleh para pendukung Ganjar tidak bisa kerja. Dan dibalas oleh lawannya bahwa Ganjar juga selama menjadi gubernur tidak bisa kerja, menjadi provinsi termiskin dan lain sebagainya. Apa prestasi Ganjar dan lain-lain. Dan ini semua menguntungkan Prabowo. Dan masih banyak lagi. Baru akhir-akhir ini saja mereka sadar dan akhirnya menyatakan paslon 02 Prabowo Gibran sebagai musuh bersama. Tapi semuanya sudah terlambat. Kesombongan para pendukung Anies adalah ketika mereka begitu meremehkan saya sehingga tidak mau mendengar. Ya, tidak mau mendengar saya. Akhirnya ya seperti ini. Sebagaimana saya katakan, definisi sombong itu adalah al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Mereka terlalu meremehkan saya. Maka boleh jadi kekalahan Anies sedikit banyak adalah karena kesombongan para pendukungnya.
Oke lah, Prabowo Gibran menang Pilpres satu putaran. Tapi kan belum dilantik. Waktu pelantikan masih lama. Tanggal 20 Oktober 2024. Masih 8 bulan. Tapi Prabowo harus menghadapi saya dulu. Kalau dia melawan saya, baru dia bisa dilantik. Tapi saya juga tidak akan mengambil semuanya, dan Prabowo juga tidak akan kehilangan semuanya. Artinya, kalau Prabowo memang benar-benar seorang negarawan, maka dia harus membiarkan saya yang menjadi presiden, agar keadaan negara kita tidak chaos. Sementara Prabowo akan saya jadikan sebagai wakil presiden saya. Prabowo jangan menolak, karena tawaran dari saya masih lebih baik. Karena Prabowo masih naik kelas dari Menteri Pertahanan menjadi Wakil Presiden. Nah, nanti untuk periode tahun 2029 sampai 2034 baru Prabowo jadi presiden. Karena saya tidak akan mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Jadi saya akan menjadi presiden satu periode. Dan kalaupun saya jadi presiden 2 periode, tapi tidak berturut-turut, ya, tidak 2 kali berturut-turut. Nah, inilah satu gagasan atau ide brilian dari saya, ya, bahwa presiden tidak boleh menjabat menjadi presiden selama 2 periode berturut-turut. Jadi pada setiap pilpres tidak akan ada presiden incumbent atau presiden petahana. Karena adanya presiden incumbent atau presiden petahana yang akan nyalon lagi untuk periode kedua secara langsung, inilah yang menjadikan seorang presiden yang sedang berkuasa memiliki peluang besar untuk melakukan apa yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Misalnya bagi-bagi bansos agar bisa terpilih kembali untuk periode yang kedua. Padahal bansos itu adalah hak rakyat. Dan itu adalah uang negara, uang rakyat dari para pembayar pajak untuk dibagi-bagikan pada rakyat. Bukan milik individu presiden, bukan milik partai yang sedang berkuasa, tapi milik rakyat. Uang rakyat juga dari rakyat yang kaya melalui pajak untuk dibagi-bagikan kepada rakyat yang miskin. Baru pada pilpres berikutnya, ketika seseorang tidak sedang menjadi presiden, ya jadi dia mantan presiden, tapi sekarang dia tidak sedang menjadi presiden, dia boleh mencalonkan diri kembali menjadi presiden untuk periode kedua. Jadi seseorang bisa menjadi presiden 2 periode tetapi tidak berturut-turut. Itu pun kalau rakyat memilihnya kembali. Makanya dukung saya menjadi presiden, karena sayalah orang yang paling tepat untuk menjadi presiden saat ini. Sayalah capres terbaik. Kenapa? Karena hanya saya, ya, yang ketika saya menjadi presiden, maka koruptor dan semua jenis maling akan saya hukum dengan hukum Islam atau hukum Allah, yaitu hukum potong tangan. Maling motor akan dipotong tangan kanannya, sehingga kalau dia makan harus disuapin, tapi masih ada tangan kiri. Kalau dia nyolong lagi, tangan kirinya dipotong lagi, sehingga bukan cuma makan disuapin, tapi juga cebok dicepokin. Tapi insya Allah kalau udah tangan kanan dipotong, udah langsung kapok, nggak bakal mau nyolong lagi. Ya. Ini adalah hukuman dari Allah berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi auzubillahiminasyaitonirrajim wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Koruptor adalah pencuri, yaitu mencuri uang rakyat. Tetapi koruptor akan
dipotong bukan cuma tangan kanan tapi juga kedua tangannya, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Kenapa? Karena nyolongnya terlalu banyak, ya mencurinya terlalu banyak, miliaran. Ya, kalau maling motor kan cuma belasan juta, miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan. Sehingga iya, kalau makan harus disuapin, kalau cebok, kalau BAB harus dicebok. Ya. Itulah hukuman yang paling ditakuti koruptor. Jadi hukuman yang paling ditakuti koruptor itu bukan dimiskinkan, tetapi dipotong kedua tangannya. Makanya mereka tidak mau syariat Islam, hukum Allah diterapkan. Tidak mau, supaya mereka bisa bebas nyolong. Ya. Dan hukuman sosial akan jauh lebih berat, yaitu ketika seorang koruptor berjalan di muka umum, maka masyarakat akan bertanya, kok orang itu tangannya dua-duanya buntung ya? Lalu temannya menjawab, oh dia itu mantan koruptor, makanya tangannya dua-duanya dibuntung. Nah malu ya. Nah hukuman sosial ini jauh lebih berat. Kalau mau dukung saya, ikuti saya dari belakang. Kita konvoi rame-rame keliling. Dengan cara ini tidak bisa curangi. Konvoi dari cuma 2-3 orang, tambah jadi puluhan orang, tambah ratusan orang, tambah ribuan orang, tambah jadi puluhan ribu orang, tambah lagi jadi ratusan ribu orang, tambah lagi jadi jutaan orang dari seluruh Indonesia. Ya, yang tidak bisa ikut konvoi bisa upload video YouTube, ya, yang menyatakan mendukung saya. Gampang kan? Jadi kalau mau dukung saya, ikuti saya dari belakang, kita konvoi rame-rame keliling. Dengan cara ini tidak bisa dicurangi. Kalau ikut pilpres, angkanya bisa diubah-ubah. Udah capek-capek nyoblos, angkanya diubah. Makanya para pendukung capres pada kecewa, sakit hati. Kalau saya enggak, karena kemarin 14 Februari saya nggak nyoblos. Saya nggak nyoblos Anies, nggak nyoblos Ganjar, nggak nyoblos Prabowo. Saya tidak memilih Ganjar, saya tidak memilih Prabowo, tidak memilih Anies. Tapi saya tidak mau dibilang golput, ya. Kenapa? Karena saya masih memilih, yaitu capres nomor 4, ya. Salam 4 jari. Capres nomor 4 ya saya. Jadi saya tidak nyoblos. Makanya saya nggak sakit hati, biasa aja. Dengar real count biasa aja. Ya. Malah saya berpikir pasti ada hikmahnya dan Allah lebih tahu dari kita. Milikilah seorang presiden yang pemberani. Saya adalah seorang pemberani. Karena saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dan tidak pernah menjadi apapun. Tapi saya berani mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kalau orang yang pernah menjadi menteri, pernah jadi gubernur, pernah jadi jenderal, dan lain-lain, terus mau mencalonkan diri sebagai calon presiden, maka dia tidak bisa disebut pemberani. Coba kalau dia jadi seperti saya, kagak bakalan berani. Masanya Anies dan Ganjar sudah selesai. Sekarang waktunya untuk saya. Kalian tidak akan bisa melawan Jokowi kecuali dengan cara mendukung saya menjadi presiden. Percayalah. Sebelum saya akhiri, beri saya kesempatan untuk membacakan 2 ayat Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yang artinya, jadikanlah saya bendaharawan negara karena saya adalah seorang yang pandai memelihara lagi memiliki ilmu pengetahuan. Nah, ayat ini yang membolehkan seorang mencalonkan diri menjadi pemimpin. Makanya saya tidak ragu mencalonkan diri sebagai pemimpin karena tidak ada larangan di dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 55.
Jangan terkecoh dengan hadis Nabi kepada Abu Zar, ya, yang melarang Abu Zar meminta jabatan. Kenapa? Ini kasusnya beda. Pada saat Abu Zar minta jabatan, yaitu gubernur atau wali di suatu daerah, itu kan Nabi sedang berkuasa, Nabi lah pemimpin. Nabi menunjuk, mengangkat. Jadi nggak melalui pilkada gitu. Seorang gubernur atau wali. Dan Nabi yang tunjuk. Para sahabat umat itu siap-siap aja, siapa yang tunjuk siap gitu. Jadi gak usah minta, percayakan pada Nabi. Lain dengan sekarang. Kalau kita diem aja, kita memiliki ilmu pengetahuan, terus diem aja, yang jadi orang nggak benar, ya. Mereka aja ngotot, maka kita diem aja. Yang batil aja ngotot, yang benar melempem. Aduh, ampun. Dan surat Al-Baqarah ayat 249 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man istarfa ghurfatan biyadihi. Falamma zawajahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junubihi. Qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalillatin ghalafat fi'atan katsiratan bi ismillah wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah ayat suatu kaum yang lemah melawan kaum yang sangat kuat tapi bisa menang atas pertolongan Allah. Ayat ini panjang, yang saya terjemahkan cuma sedikit, yaitu bagian pentingnya saja. Wa qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yakin mereka akan bertemu dengan Allah. Kamil fiati qalilatin qalabat fiatan katsiratan biiznillah. Allahumma as-sabirin. Berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang jumlah lebih besar atas izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang lebih besar atas izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang penting akidah kita benar, iman dan takwa kita benar, bukan akidah abal-abal, akidah pencitraan, pingin dipuji manusia. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.